Bismillahirrahmanirrahim. Summa iklam mongko nuli waruha sira anna audo ajami'i asma'il anbiya'i ing setuhune seselehane sekabehane pira-pira asmane para nabi ajamiyatun iku ajam illa arba'atun kejaba papat faya mongko utawi arba'a arabiyatun iku Arab. Jadi yang perlu diketahui bahwa susunan nama-nama nabi atau susunan nama-nama semua nabi itu berasal dari bahasa ajam atau bahasa yang selain Arab. Jadi bahasa selain Arab itu disebut bahasa ajam, kecuali 4. Jadi hanya ada 4 yang menggunakan bahasa Arab. Wahya utawi arba'a Muhammadun iku lafad Muhammadun, wa hudun lan lafad hudun, wa sholihun lafad sholihun, wa syu'aibun lan lafad syu'aib. Jadi semua nabi itu yang namanya menggunakan bahasa Arab hanya ada 4. Yang lainnya menggunakan bahasa ajam atau bahasa selain Arab. Yang menggunakan bahasa Arab yang hanya 4 tadi adalah Muhammadun, Hudun, Sholihun, dan Syu'aibun. Wa kulluha utawi sekabehane asmaul anbiya la tangsorifu iku ora nampa tanwin illa sab'atun kejaba papat. Fatang sorifu mongko nrimo tanwin apa sab'a. Yajma'uha hale kumpul apa as-sab'a kaulika ing dalam pengucap sira. Sun samla rupane pengucap sun syamlah. Jadi semua nama-nama nabi itu tidak menerima tanwin atau tidak bisa ditanwin kecuali itu 7. Jadi semua nama nabi itu yang bisa menerima tanwin itu hanya 7 yang dirumuskan dalam kalimat sun syamlah. Tadi shad, nun, shin, mim, lam, dan ha. Fasotu mongko utawi shad li sholihin iku kedhe lafadz sholihin. Jadi shadnya itu untuk lafadz sholihin. Wa nunu utawi nun li nuhin iku kedhe lafadz nuh. Dadi nuhun bisa menerima tanwin. Wa syinu utawi shin li syu'aibin iku kedhe lafadz syu'aibin. Dadi syu'aibun. Wa syisun lan syis. Wal mimu utaimim li Muhammadin iku kedua lafal Muhammadin. Dadi Muhammadun. Wal lamu utawi lam li Lutin iku kedua lafal Lut. Dadi Lutun. Wal ha utawi ha li Hudin iku kedua lafal Hud. Dadi Hudun. Jadi semua nama nabi yang bisa menerima tanwin itu hanya 7. Walha udaiha li Hudin ing kedue Hud. Dadi Hudun. Nah, semua nama nabi itu yang bisa menerima tanwin itu hanya 7 yang dirumuskan dalam sun syamlah. Shadnya itu untuk lafadz sholihun, nunnya untuk lafadz nuhun, shinnya untuk lafadz syu'aibun dan syisun, mimnya untuk Muhammadun, lamnya untuk Lutun, haknya untuk Hudun.
Wa hadza utawi ikhlasun samla huwa ya hadza al-qaidatu iku pelanggaran al-mu'tabaru kang terkenal fin nahwi ing dalam ilmu nahwu. Jadi teori ini itu sudah terkenal di dalam ilmu nahwu, sudah familiar di dalam ilmu nahwu. Lakin tetapi nih fi hadhil mangdumati ing dalam iklan adzoman salah satu asmain utawi telu piro-piro asmo takro'u iku den waca apa salasa bitanwini kelawan tanwin. Wahya utawi salasa adamun iku adamun wanuhun lan nuhun walutun lan lutun. Nah, dalam teori ilmu nahwu yang familiar itu bahwa yang bisa menerima tanwin itu nama-nama nabi, yaitu Sholihun, Nuhun, Syuaibun, Syisun, Muhammadun, Lutun, Hudun, yang dirumuskan dalam sun samlah. Tapi dalam nadzoman ini yang ditanwin, yang dibaca tanwin itu hanya tiga, yaitu Adamun, Nuhun, dan Lutun. Nah, kalau Nuhun sudah masuk tadi, Lutun masuk tadi, tapi Adamun itu tidak ada dalam rumusnya sun samlah tadi. Wasalasata asyara lan telulas wasalasata asyara utawi kang telulas takro'u iku gewaca apa salasata asyara bighairi tanwinin kelawan tanpa tanwin. Wahya utawi salasata asyara Idrisu iku Idris, wa Hudun lan Hud, wa Ibrahimu lan Ibrahim, wa Ismailu lan Ismail, wa Ishaqu lan Ishaq, wa Yaqubu lan Yaqub, wa Yusufu lan Yusuf, wa Ayyubu lan Ayyub, wa Syu'aib lan Syu'aib, wa Harunu lan Harun, wa Dawud lan Dawud, wa Sulaiman lan Sulaiman, wa Ilyas lan Ilyas. Ya, tadi yang yang tiga tadi dibaca dengan tanwin, yaitu Adamun, Nuhun, Lutun dalam nadzomannya, bukan dalam teori nahwunya. Dan pada nadzoman ini pula ada 13 nama nabi yang dibaca tanpa menggunakan tanwin. Idrisu, Hudu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqo, Yaqubu, Yusufu, Ayyubu, Syu'aibu, Harunu, Dawudu, Sulaimanu, Ilyasu. Itu jadi yang tidak dibaca dengan tanwin itu nama-nama tersebut. Wasamaniyatun lan utawi kang 8 takro'u iku den waca apa samania bisukuni kelawan sukun. Nah, yang 8 dibaca sukun, wa utawi samania al-baqi iku kang keri. Dan yang selain tadi 8 selain tadi dibaca dengan sukun. Sholih, kasolih wa lafaz sholih, wa Yunus wa ghuruhuma lan liyane sholih wa Yunus, wa ghuruhuma lan liyane sholih lan Yunus. Jadi yang dibaca sukun itu yang selain tadi, berarti seperti sholih, Yunus itu dibaca sukun. Wa dzalika utai mengkono-mengkono takro'u lim darurati iku krana darurat. Nah, kenapa kok dibaca seperti itu? Yang 3 tadi dibaca tanwin, padahal ada yang tidak menerima tanwin. Terus yang 13 dibaca tanpa tanwin, padahal ada yang seharusnya dibaca dengan tanwin. Terus yang 8 yang belakangan itu dibaca dengan sukun, padahal harusnya ada yang dibaca tanwin. Semua hal itu karena lium doruroti krono dorurat, karena terpaksa.
untuk nazom. Dan hal itu dibolehkan dalam hukum nahwu ataupun sharaf. Qala matur al-Qasimu sapa Imam Qasim al-Hariri fi Milhatil Arabi ing dalam kitab Milhatul Arab. Wa jaizun lan iku wenang fi sun'ati syari ing dalam susunane syair. As-salafa opo ngaku-ngaku. Ayasrifa ing yento nanwin asyairu sapa wong kang gawe syair ma ing lafat layang sorifu kang ora nerima tanwin apa ma. Jadi dalam kitabnya Milhatul Arab, Imam Qasim al-Hariri berpendapat bahwa memberikan tanwin pada lafadz yang tidak seharusnya menerima tanwin itu dibolehkan untuk syair atau untuk nadzuman. Wa makna sholafa lan utai maknane sholafa ai al-maila tegese iku kang mengkreng anil iktidali saking hukum kang jejeg. Jadi yang dimaksud sholafa itu yang menyimpang dari aturan yang sebenarnya. Aturan yang sebenarnya yang bagaimana? Jadi ada kalimat yang tidak seharusnya ditanwin tapi ditanwin. Tapi itu kalau untuk syair atau nadzuman dibolehkan. Qala matur Abdullahi al-Faqihi sapa Abdullah al-Faqihi. Rupane ature ai idzal toro tegese nalikane kepepet. Asyairu sapa wong kang gawe syair ila sorfin maring nanwin ma ing lafat layang sorifu kang ora nerima tanwin apa ma sarafahu mongko becik nanwin sapa syair hu ing ma. Jadi pendapat yang senada dengan Imam Qasim al-Hariri tadi adalah pendapat Imam Abdullah al-Faqihi. Beliau mengatakan bahwa idza tara syairu ila sor fi ma la yang sarifu sarafahu. Jadi apabila bagi seorang penyair ketika dalam keadaan terpaksa harus memberikan tanwin pada lafadz yang tidak seharusnya ditanwin, maka tanwin saja. Ditanwin saja. Li'anam darurata, karena sak temene darurat. Turatu iku nolak apa darurat al asya'a ing pira-pira perkara ila asliha maring aslina asya'. Karena sesungguhnya dalam keadaan terpaksa atau karena sungguhnya keterpaksaan itu akan menolak segala sesuatu dari aslinya. Jadi dalam keadaan terpaksa itu bisa menolak segala sesuatu dari aslinya. Ini senada dengan hukum dalam fikih an-darurat untuk bihul mahdurat. Jadi dalam nahwu juga ada an-darurat turadul asya'a ila asliha. Jadi dalam keadaan terpaksa bisa menolak segala sesuatu dari aslinya. Jadi yang aslinya tidak seharusnya ditanwin bisa ditanwin kalau dalam keadaan terpaksa. Waslul asma'i utawi asline biro-biro isim as-sarfu ikutan nompotan tanwin. Nah, hukum asalnya adalah setiap isim bisa menerima tanwin. Itu hukum asalnya. Jadi tapi yang bisa menerima tanwin tadi sekali lagi kan kalau itu bahasa Arab. Kalau bahasa Ajam ya tidak bisa.
seperti Ibrahimu, Ibrahima, misalnya cuma itu, tidak Ibrahimun, tidak. Lakin tetapi nih al-daruratu utai darurat utai terpaksa kotakunu iku terkadang ono apa darurat mujibatun iku majibake apa darurat lisorfi maring tanwin li ajli iqamatil wazni krono arae jejeke wazan. Nah, terkadang darurat itu terkadang mewajibkan memberikan tanwin pada lafadz yang tidak seharusnya ditanwin. Tujuannya apa? Ajli iqamatil wazni, karena untuk agar mengikuti wazan. Jadi untuk menegakkan wazan pada sebuah bait atau pada sebuah nazuman itu terkadang diwajibkan memberikan tanwin. Jadi kadang misalnya pada wazannya yang kalimat vokalnya itu misalkan 12, terus kita membuat nazuman kurang dari 12, itu bagaimana? Kan kadang harus ada tanwin yang dihidupkan di lafadz yang mana, itu boleh. Wa amaman ul masrufi lan anapun utawi nyega kang den tanwini minas sorfi saking lafadz kang nrimo tanwin fa madhabul basriyina mongko utai madhabe imam Basra al-man'u iku nyega mutlakon kelawan mutlak li'annahu krono sak temene man'ul masrufi minas sorfi khurujun iku metu apa man'ul masrufi minas sorfi anil asli saking asline bi khilafi sorfil mamnu'i kelawan nulayani tanwine lafadz kang kajega tanwin fa innahu mongko sak temene sorful mamnu rujuun iku bali ilal asli maring asline. Jadi gini, mencegah tanwin dari lafadz yang menerima tanwin menurut ulama-ulama Basra itu tidak boleh secara mutlak. Karena apa? Alasannya itu khuruju anil asli, berarti ini keluar dari aslinya. Karena aslinya isim tadi bisa menerima tanwin, bisa menerima tanwin kok tidak ditanwin, itu ulama Basra tidak setuju. Nah, terus pendapat yang kedua lagi, sorful mamnu, karena bikhlafi sorful mamnu, adapun memberikan tanwin pada isim yang tidak seharusnya ditanwin itu setuju, ulama Basra setuju. Karena alasannya apa? Fa'innahu rujuun ilal asli, karena isim yang tidak seharusnya menerima tanwin dan ditanwin itu kembali dari asli, kembali kepada aslinya. Aslinya apa? Asorfu wa aslul asma'i asorfu tadi. Jadi karena aslinya isim itu menerima tanwin. Itu pendapat dari ulama Basra. Tidak setujunya itu pada kalimat yang seharusnya ditanwin tapi tidak ditanwin, itu tidak setuju secara mutlak. Tapi kalau yang kedua ini pun setuju. Jadi pendapat yang kedua yaitu memberikan tanwin pada lafadz yang tidak seharusnya menerima tanwin. Itu ulama Basra setuju. Alasannya karena kembali kepada aslinya. Karena aslinya adalah wa aslul asma'i asorfu.
Wa jawaza lan menangake ing sarful mamnu ba'dhum sapa sebagane ulama mutlakon kelawan mutlak. Wa ba'dhum lan sebagian ulama kang liya fi syi'ri ing dalam syair. Jadi ada sebagian pendapat lagi membolehkannya itu secara mutlak. Jadi memberikan tanwin pada lafaz yang tidak seharusnya ditanwin itu boleh, dimanapun boleh. Nah, pendapat yang lain lagi itu boleh hanya dalam syair atau hanya dalam nadoman. Aha indah usutub abaqaluhu sunnah. Wallahu alam. Demikian bagian akhir dari penjelasan perincian 25 nabi dan rasul. Semoga keimanan kita terhadap mereka lebih mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita semakin bertambah, dan semoga semakin hari kita semakin bertambah ilmu yang disertai dengan hidayah Allah. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.